Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, setelah saya menjelaskan kemarin kualitatif proses analisis, ada selain kualitatif juga ada proses analisis dapat dilakukan dengan secara kuantitatif. Di mana kuantitatif ini dia sebagai membantu di dalam kualitatif juga. Nah, ini analisis kualitatif adalah alat yang berharga untuk mendapatkan wawasan sistematis ke dalam satu proses. Namun, hasil yang diperoleh dari analisis kualitatif terkadang tidak rinci, tidak cukup untuk memberikan dasar yang kokoh untuk pengambilan keputusan eh, dan pemikiran oleh pemilik proses. Misalkan contohnya ini proses penyewaan building IT yang ingin meyakinkan kepala petugas atau COO bahwa setiap teknisi lokasi harus diberi komputer tablet, akses nirkabel untuk menanyakan katalog masuk dan untuk membuat atau memodifikasi permintaan sewa dari lokasi konstruksi manapun. Nah, pemilik proses akan diminta untuk memperkuat manfaat dari investasi ini secara kuantitatif dengan menyediakan perkiraan bagaimana kinerja proses akan ditingkatkan secara terukur. Jadi begini, ini misalkan ada proyek yang di mana secara kualitatif itu dapat diputuskan eh, bahwa diperlukannya tablet yang dimana tablet ini membantu teknisi agar dapat melakukan transaksi dari mana saja. Nah, itu secara kualitatifnya. Nah, untuk supaya bisa diajukan ke atasan, maka perlu secara kuantitatif berapa besar peran tablet ini memangkas proses seperti itu. Maka perlu adanya perhitungan secara kuantitatif. Nah, untuk memperkirakan itu maka perlu sebuah analisis yang melampaui analisis kualitatif, yaitu teknik kuantitatif, yaitu dengan flow analysis, queuing analysis, dan simulation. Namun pada pertemuan ini saya hanya akan mengajarkan flow analysis saja. Untuk queuing atau antrian, analisis antrian dan simulasi nanti bisa Anda baca sendiri di bukunya Dumas seperti itu. Nah, flow analysis atau analisa aliran itu adalah sekumpulan teknik untuk memperkirakan kinerja keseluruhan proses yang diberikan. Sebagai contoh, menggunakan analis aliran ini dapat menghitung waktu siklus rata-rata dari keseluruhan proses. Jika kita mengetahui waktu siklus rata-rata setiap tugas dan probabilitas pengambilannya masing-masing aliran yang berasal dari gateway keputusan. Gerbang keputusan adalah perpecahan atau XOR, perpecahan OR. Demikian pula kita dapat menggunakan analis aliran untuk menghitung biaya rata-rata. Untuk memahami ruang lingkup dan penerapan analis aliran, kita mulai dengan menunjukkan bagaimana analis aliran dapat digunakan untuk menghitung waktu siklus rata-rata proses. Singkatnya, kita akan menggunakan istilah cycle time untuk merujuk pada average cycle time. Nanti ini lebih jelasnya. Jadi aliran analisis itu untuk menganalisis seperti ini nih. Ini alirannya nanti sampai berapa lama dan berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, ini kalkulasi. Kita mengkalkulasikan cycle time, waktu yang dibutuhkan itu dengan menggunakan aliran analisis. Jadi cycle time itu merupakan waktu rata-rata yang dibutuhkan antara saat proses dimulai sampai proses itu selesai. Sedangkan cycle time of tasks, cycle time dari tugas itu adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan di antara tugas dimulai dan saat selesai. Nah, ini lihat nih. Kalau tugas A itu butuh 10 jam, B 20 jam, maka dibutuhkan waktu 30 jam. Sedangkan kalau misalkan kita pakai XOR ya atau ada gateway seperti ini, bisa jadi ke sini, bisa jadi ke sini. Jadi 10 bisa 30 jam, bisa 20 jam seperti itu. Nah, waktu siklus tugas atau proses dapat dibagi menjadi waktu tunggu dan waktu proses. Waktu tunggu adalah bagian dari waktu siklus di mana tidak ada pekerjaan yang sedang dilakukan untuk memajukan proses. Nah, waktu pemrosesan di sisi lain mengacu pada waktu yang dihabiskan peserta untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Dalam banyak hal, jika bukan sebagian besar proses, sebagian besar keseluruhan waktu siklus adalah waktu tunggu.
Ya, waktu tunggu biasanya muncul ketika adanya handoff antara dua peserta. Pada kasus biasanya waktu tunggu antara peserta pertama selesai tugasnya dan momen ketika peserta berikutnya itu memulai tugasnya. Nah, penantian ini membutuhkan waktu sehingga relatif lama dalam proses pengerjaan pekerjaannya. Nah, saat menganalisis proses dengan tujuan menangani masalah yang berkaitan dengan waktu siklus, mungkin berguna untuk mengevaluasi rasio relatif ya waktu pemrosesan secara keseluruhan waktu siklus. Nah, itu disebut dengan efisiensi waktu siklus atau cycle time efficiency. CTE. Nah, CTE ini bisa dihitung dengan TCT, Theoretical Cycle Time dan Cycle Time. Theoretical Cycle Time itu adalah teorinya kita berapa nih perkiraan kita. Nah, ternyata di lapangan itu berapa. Maka berapa yang bisa diefisiensikan gitu. Berapa persen yang bisa diefisiensikan. Nah, ini efisiensi waktu siklus yang rendah menimbulkan pertanyaan bagaimana dari proses yang seharusnya ditingkatkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu memahami lebih tepat tugas mana yang berkontribusi pada waktu siklus teoritis. Jadi, metodenya bisa menggunakan jalur kritis atau metode critical path method ya, critical path method yaitu metode yang terkenal untuk menjawab pertanyaan di dalam konteks proyek perencanaan. Nah, metode ini dapat diterapkan pada model proses yang tidak mengandung keputusan gateway. Ini berarti model proses bersih XOR atau OR tidak perlu. Jadi kita perlu menyederhanakan atau menghapusnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini ada ES dan EF ya. ES itu adalah start awal ya. EF itu lebih awal selesainya, kalau LS itu terlambat mulai dan LF itu akhir di akhir. Jadi gini, awal startnya 0, EF-nya 0, LS dan LF-nya 0. Kemudian cek completeness itu 2 jam. Maka awalnya 0, terlambat mulainya 0 dan lebih awal selesainya 2, akhirnya 2. Nah, kemudian ada gateway paralel ya. Ini cek credit history minute 30 menit dan cek income source 30 jam. 3 jam. Jadi 3 jam. Di sini maka start awalnya adalah 2 dari sini, kemudian LS-nya adalah 4,5 yang dimana 2 tambah Dika dikurangi 30, maka 4,5. Kemudian akhirnya adalah 5 dan lebih awal selesainya adalah 2,5 yaitu 2 jam 30 menit. Lalu di sini ada 2 jam awalnya, kemudian lebih awal selesainya jadi 5 jam. Sama dengan LS dan LF-nya sama. Kemudian assessment application 2 jam. Jadi di sini muncul awalnya 5, maka ini akhir terlambat mulai dan akhirnya adalah jadi 7. Nah, ini sama, terlambat start awalnya dan lebih awalnya 7, sedangkan terlambat mulai dan akhirnya adalah 9. Ingat ya, karena apa? Ini ada 2. 7 tambah 2 dan berakhirnya adalah 9, seperti itu. Dalam contoh ini kita mengamati waktu mulai dan selesai adalah sama besar tugasnya. Jalur kritis adalah kumpulan tugas yang kedua nilainya sama. Nah, ini kedua nilainya sama. Jadi ini masih efisien seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak sama, nah itu bisa dihitung efisiensi yang bisa diefisiensikan berapa seperti itu. Jadi itu yang perlu dipahamin ya. Jadi kalau misalkan LS lebih dari ES, berarti terlambatnya lebih besar dari penyelesaian jadi mulainya terlambat dan lebih besarnya di awal-awal. Kalau LF-nya itu lebih besar ya, selesai terlambatnya lebih besar dan penyelesaiannya lebih awal, berarti ini bisa diefisiensikan seperti itu. Itu untuk analisis untuk kuantitatifnya. Jadi Anda bisa membuat seperti proses ini dibuat di berapa jam lalu Anda hitung seperti itu.
untuk menguatkan analisis kualitatif Anda. Jadi selain kita menganalisis secara kualitatif, maka kita juga bisa menganalisisnya secara kuantitatif sehingga kita tahu critical path dan proses mana yang menyebabkan itu bertambah besar gitu, seperti itu. Dan itu juga nanti dihubungkan dengan secara kualitatifnya benar atau tidak, seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Kalau kuantitatif itu kita ada hitungan-hitungannya, sedangkan kualitatif itu tidak. Jadi kita bisa melihat dari 4 metode tadi, bisa gunakan value edit, WASD analysis, kemudian bisa menggunakan stakeholder analysis dan dokumentasi, dan juga cost diagram, analisis cost diagram tadi yang ada root case tadi, seperti itu. Itu saja dari terkait kuantitatif proses analisis. Nanti Anda bisa mempelajari lebih lengkapnya lagi ketika praktek, seperti itu. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.